Shalom, puji Tuhan, hari ini saya ingin melanjutkan khotbah yang kemarin sebenarnya tentang pentingnya saudara memiliki roh hikmat dan pengertian. Saya beri judul khotbah saya hari ini adalah kecerdasan rohani. Memang kita butuh saudara yang namanya kecerdasan rohani untuk mengatasi masa krisis di setiap tahapan hidup kita. Kita semuanya membutuhkan kecerdasan rohani saudaraku untuk mengatasi masa krisis di dalam setiap tahapan kehidupan kita. Ya, masa krisis ya atau pergumulan yang paling sulit yang terjadi di dalam diri kita adalah ketika kita mulai meninggalkan saudara satu tahapan kehidupan memasuki tahapan kehidupan yang lain. Nah, biasanya ini pergumulan yang paling berat. Saudara, saya katakan berat, ya kan? Yaitu apa, saudara? Ketika kita mulai meninggalkan satu tahapan kehidupan, ya, untuk memasuki tahapan kehidupan yang selanjutnya, yang lain. Oleh karena itu, ibu bapak saudara kasih Kristus, kita membutuhkan yang namanya kecerdasan rohani. Ini yang jadi tema saya mau ulangi. Perlu kecerdasan rohani untuk mengatasi masa krisis di dalam setiap tahapan hidup kita. Saudaraku, ya saya kasih contoh ya bahwa tahapan dalam hidup kita ini kita nggak bisa lepas. Ya, seperti seorang anak balita meninggalkan masa bermainnya untuk memasuki bangku sekolah. Itu buat anak balita itu adalah masa krisis buat hidup dia. Pergumulan yang sulit buat hidup dia. Setelah itu seorang sarjana yang meninggalkan masa sekolah, masa studi mereka, ya, untuk memasuki, ada meninggalkan lalu memasuki, meninggalkan memasuki. Nah, pada waktu kita meninggalkan dan memasuki itulah masa kritis. Dibutuhkan yang namanya apa, saudara? Bukan cuma kecerdasan intelektual, ya kan? Kecerdasan emosional, tapi yang terpenting adalah kecerdasan spiritual, kecerdasan rohani, saudaraku. Buat seorang sarjana yang selesai sekolah, dia tinggalkan masa sekolah, lalu masuk masa kerja, ini juga masalah yang berat buat dia. Seorang pejabat, ya kan, yang meninggalkan masa dinasnya, sekian puluh tahun, saudaraku harus tinggalkan masa dinasnya untuk memasuki apa? Masa pensiun. Itu juga masa pergumulan yang berat, saudaraku. Dan yang paling akhir adalah kita apa? Ya kan, seseorang meninggalkan masa hidupnya di dunia ini untuk memasuki apa? Masa kekekalan. Sorga atau neraka. Ini perlu, saudara, kecerdasan ini yang membuat kita bisa memilih apa yang jadi pilihan Tuhan buat kita. Kalau kita bisa memilih pilihannya Tuhan, saudara, maka hidup saudara dan hidup saya adalah hidup yang sukses. Sukses adalah perjalanan melakukan kehendak Allah. Ya kan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan pilih, itu yang kita pilih. Itu namanya sukses. Katakan amin. Nah, hari ini saya ingin bahas tentang kecerdasan. Ada orang-orang yang orang-orang banyak yang menderita, saudara. Karena apa? Mereka tidak memiliki kecerdasan ini. 1 Tawarik pasal 12 ayat 32 di Alkitab itu dijelaskan ada seorang, ada Bani. Namanya Bani Isakar. Orang-orang yang punya pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat. Mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 120 kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Jadi satu Bani Isakar ini, saudara. Mereka ini mempunyai pengertian. Saya percaya ini orang-orang yang memiliki kecerdasan secara rohani. Saudaraku, yang Kristus, ya kan? Bani Isakar ini, mereka mengetahui, saya kasih contoh, saat dimana masa transisi kepemimpinan telah beralih dari Saul kepada Raja Daud. Dia tahu, saudaraku, karena mereka mengetahui apa yang harus mereka perbuat, ya kan? Mereka tahu bahwa mereka harus berada di bawah siapa? Memilih siapa? Raja Daud. Di bawah otoritas Daud. Agar apa? Tujuan dan panggilan Allah dalam hidup mereka itu digenapi. Mereka memutuskan untuk mengarahkan hati mereka kepada pilihan Tuhan, keputusan Tuhan yang memilih Daud sebagai raja.
Saudara tahu, sepanjang pemerintahan Daud, Bani Isakar inilah menjadi penasehat. Sehingga saudara, Israel menjadi satu kerajaan yang begitu kuat dan hebat. Karena ada orang-orang yang memiliki kecerdasan rohani. Tapi cerita sedihnya adalah sahabat dekat Daud yang namanya Yonatan. Kisah Yonatan, dia adalah anak Saul. Yonatan, dia gagal. Saudara, kenapa? Dia berada di tengah-tengah. Dia nih bingung. Padahal saudara tahu bahwa Yonatan tuh tahu bahwa Allah telah memilih Daud menjadi seorang raja. Dan Yonatan pun sudah memiliki perjanjian dengan Daud, saudaraku. Ya kan? Namun sayangnya Yonatan tidak pernah memutuskan untuk mengarahkan hatinya kepada pilihan Tuhan. Ya kan? Mengikuti Daud. Saudara, ketika dia membuat perjanjian dengan Daud, seharusnya dia ikut Daud. Tapi dia kembali ke kota, mengikuti ayahnya Saul, kembali ke istana. Kita tahu akhir hidup daripada Yonatan. Yonatan tewas di tangan orang Filistin. Dia mengakhiri hidupnya dengan kematian yang tragis. Yonatan, saudara, gagal memiliki kecerdasan rohani. Saya kasih contoh-contoh dulu, saudaraku. Dia kan kasih contoh-contoh tentang orang-orang yang cerdas secara rohani. Pada waktu era Musa, kepemimpinan Musa, saudara, itu ada yang namanya Bani Korah, Bani Datan, dan Abiram. Ada Korah, Datan, dan Abiram. Saudaraku yang kasih Kristus. Mereka melakukan pemberontakan kepada Musa, kepemimpinan Musa. Nah, kita belajar di sini, saudara, tentang pentingnya memiliki kecerdasan rohani. Memilih apa yang menjadi pilihan Tuhan. Tuhan sudah memilih siapa? Musa sebagai pemimpin. Tetapi saudaraku yang seperti Korah, Datan, dan Abiram. Saudara, ini seperti kelompok imam, pengusaha, sama penguasa. Sebenarnya ini Tritunggal yang begitu kuat, saudara. Untuk jatuhkan seorang yang namanya Musa. Itu gampang sekali. Kalau di dalam satu negara, saudara mengkudeta, di mana imam, pemimpin agama, pengusaha, dan juga penguasa pemerintah ini, ya kan orang-orang pemerintah, mengguling itu mudah sekali. Nah ini kuat sekali. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Ya kan dalam pemerintahan itu, Tuhan, ya pada saat itu Tuhan berada di pihak Musa. Tuhan membela Musa. Lalu Tuhan meminta Musa bilang begini, yang mau ikut Korah, yang mau ikut Datan, yang mau ikut Abiram, kumpul semua bersama dengan mereka. Yang mau ikut Musa, silakan. Jadi buat satu jarak. Saudara tahu nggak? Salah satu daripada anak Korah menjauhkan diri dari perkemahan orang tuanya. Dia tidak ikut daripada ayahnya. Dia pilih pilihan Tuhan. Dia berdiri bersama siapa? Musa di hadapan Tuhan. Pada waktu itu saudaraku yang Kristus. Anak Korah ini memiliki kecerdasan rohani. Dia tahu. Dia harus pilih apa yang menjadi pilihan Tuhan. Itulah yang namanya kehendak Tuhan. Saudara, kita sukses karena kita melakukan kehendak Allah. Memilih apa yang Tuhan kehendaki. Siapa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, itu yang kita harus pilih. Nah, anak Korah, dia tidak mau ikut ayahnya. Sekalipun ayahnya, saudara, memimpin satu pemberontakan. Saudaraku yang Kristus, saudara tahu. Tuhan memberi upah kepada anak Korah ini. Saudara, sebagai apa? Sebagai seorang penyembah. Dialah yang menulis Mazmur 42 sampai Mazmur 49. Saudara, tentang apa? Mazmur sangat kerinduan akan Allah. Kerinduan akan Allah. Yang kita kenal lebih baik satu hari. Ya kan? Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu
dan menikmati semua kemurahan. Ini mazmur yang sangat terkenal, betul kan saudara? Ya kan? Ini yang tulis. Ya kan? Salah satu dari keturunan Korah. Dia putuskan saudara kutuk saudara supaya dia bisa mendapatkan berkat keturunan. Cukup sampai ayahnya yang memberontak. Kutuk, saudara tahu pemberontak itu makin apa? Korah dan para pemberontak yang lain, mereka akhirnya apa saudara? Mereka dikubur, ditelan bumi hidup-hidup. Saudaraku, tetapi anak Korah yang berdiri bersama Musab, apa yang Tuhan pilih, dia tetap hidup. Dan terus keturunannya menulis mazmur. Mazmur terkenal, Mazmur 84, saudaraku. Ya kan? Yang berkata sebab Mazmur 84 ayat 10 ya. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dia mau ngomong begini saudara. Satu hari saudara bekerja di dalam hadirat Tuhan, hasilnya lebih baik daripada 1000 hari atau 3 tahun lebih. Saudaraku, 1000 hari, ya kan 3 tahun lebih. Hasilnya masih jauh lebih baik tanpa Tuhan. Dia mau ngomong, satu hari saudara libatkan Tuhan, hasilnya jauh lebih banyak, lebih baik daripada 1000 hari kerja tanpa Tuhan. Saudara bayangin, ini kan saudara kita udah hampir, ya udah kita belum sampai 1000 hari. Mungkin baru sudah 100 hari sudah kali ya. 100 hari ada kayak kita ya? Sudah kali ya 100 hari ini. Menara doa ini. Saudara bayangin 100 hari. Kita ada, saudaraku, di pelataran Tuhan. Lewat program Menara Doa online ini. Saya percaya memasuki hari-hari kerja ini saudaraku. Terus libatkan Tuhan. Terus libatkan Tuhan. Terus bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Hasilnya akan lebih baik daripada kerja tanpa melibatkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ini Mazmur 84, ini Mazmur kesayangan saya. Saudara, rupanya ini ditulis bukan Daud, tapi oleh Bani Korah. Oleh Bani Korah. Ada lagi orang yang cerdas secara rohani, namanya siapa? Rut. Saya pernah dengar kisah Rut. Kisah Orpah dan Rut. 2 janda, saudara, 2 iparan. Saudara, dia punya mertua juga janda. Semua 3 janda di satu rumah. Saudaraku, ya kan awalnya 3 janda di satu rumah. Naomi, Orpah dan Rut. 3-3-nya punya suami, meninggal semua. Saudaraku, Orpah mantunya daripada Naomi, Rut juga mantunya Naomi. Saudara, Naomi bilang, anakku yang adalah suamimu sudah meninggal. Kau baliklah ke negerimu Moab, ini orang Moab saudara. Kembali kepada rajamu, kembali kepada dewamu, kembali kepada bangsamu. Bangsa yang menyembah daripada dewa. Saudaraku yang spesies. Orpah mencium Naomi, lalu dia kembali ke Moab. Tapi Rut saudara punya kecerdasan rohani. Dia pilih orang yang dipilih Tuhan. Yaitu dia pilih siapa? Naomi. Saudaraku yang spesies, dia ambil keputusan untuk mengikut Naomi. Dan mengikuti Allahnya Naomi. Yaitu Allah Israel. Kita tahu kisah selanjutnya saudaraku. Bahwa keturunan Orpah itu adalah siapa? Goliat dan 4 raksasa lainnya. Ya kan? Yang keturunan Rut adalah siapa? Raja Daud. Dan yang menewaskan Goliat dan 4 raksasa lainnya yang adalah keturunan Orpah. Saudara, keputusan Rut mengikut Naomi dan mengikuti Allahnya Naomi, ya kan, diberi upah oleh Tuhan. Rut menjadi apa saudara? Masuk silsilah daripada siapa? Nenek moyang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Katakan amin saudaraku. Hari ini kita akan belajar saudara tentang kecerdasan rohani. Orang yang punya kecerdasan rohani, dia akan kalau kita punya kecerdasan rohani, hal ini membuat kita, ya kan, mengetahui. Kita bisa memilih pilihannya Tuhan. Kita bisa memilih nasihatnya Tuhan. Kita bisa memilih orang yang dipilih Tuhan. Dan kita bisa mendengar suara orang yang ditunjuk Tuhan untuk memimpin kita
ke jalan Tuhan. Ke jalan kebenaran. Yang ngerti katakan amin. Nah, kecerdasan rohani ini adalah roh hikmat, pengertian yang berasal dari Roh Kudus. Hasil daripada hubungan kita dengan Roh Kudus. Nah, di dalam perjanjian baru, saudaraku, ini perjanjian lama, orang-orang cerdas. Yesus tuh memuji seorang bendahara. Ya kan saudara? Memang bendahara ini tidak jujur. Yesus tidak memuji ketidakjujurannya, bukan. Yesus tidak memuji karena dia tidak jujur. Tapi Yesus memuji si bendahara ini adalah bendahara yang apa? Yang cerdik. Saudaraku, ini bendaharanya cerdik. Saudara, kalau kita baca ya saudara, yang kasih Kristus, Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 13. Saudara baca pasal 13. Itu menggambarkan bahwa tentang seorang tuan. Saudaraku, ya lambang daripada Allah lah sebenarnya nih. Yang suatu hari tertentu, kita nggak tahu tuh kapan waktunya, akan memanggil kita satu persatu. Dan mempertanyakan apa yang telah kita lakukan dengan apa yang telah Dia berikan kepada kita. Saudaraku, nah di sini kita lihat. Bendahara ini, dia bukan pemilik. Melainkan seorang pengelola dari seluruh kekayaan milik tuannya ini. Nah, bendahara ini dipanggil oleh tuannya untuk mempertanggungjawabkan harta milik tuannya yang sekarang ada di bawah pengawasan dia, pengelolaan dia. Dan selanjutnya saudara, si bendahara ini akan dipecat. Ya saudara, akan dipecat. Tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Nah di sini artinya apa saudara? Si bendahara harus pensiun. Artinya saudaraku, dia harus apa? Meninggalkan kehidupannya sebagai bendahara, memasuki satu kehidupan yang baru. Bukan sebagai bendahara lagi. Wah, ini dia ngalami yang namanya masa krisis. Saya bilang, setiap kita pasti ngalami masa-masa krisis dalam hidup kita. Waktu kita masih balita, kita masih terus sama orang tua kita. 24 jam sama orang tua kita. Kita harus tinggalkan masa bermain kita. Lalu kita dimasukin sekolah oleh mama kita. Diantar oleh papa kita untuk masuk sekolah. Dan di sekolah kita harus dilepas. Kita tidak bersama lagi dengan orang tua kita. Disitulah masa krisis dalam hidup kita. Pergumulan yang hebat. Biasa bersama dengan papa mama. Tapi sekarang kita sendiri. Wah, itu pergumulan yang hebat, yang berat. Buat setiap kita. Waktu kita mulai sekolah. Jalani sekolah, dunia sekolah. Kita harus tinggalkan dunia sekolah ini. Dunia kuliah ini. Kita harus masuk ke dunia apa? Dunia kerja. Waduh, dunia kerja kita tidak tahu. Orang-orang yang senior dari kita semuanya. Ini masa yang krisis buat hidup kita. Saudaraku Kristus, setelah kita kerja sekian puluh tahun. Saudara, apa yang terjadi? Kita harus tinggalkan dunia kerja ini. Kita harus masuki masa apa? Masa yang baru. Entah itu pensiun kah? Entah itu apa. Wah, ini juga masa krisis dalam hidup kita. Bendahara ini sedang memasuki masa yang saya sebut masa krisis. Masa di mana dia harus, ya kan saudaraku, apa? Nah tetap. Ini cerita ini saudara, saya ingin ajak saudara untuk baca deh. Mungkin kita belum pernah baca atau saudara sudah pernah baca tapi dulu lupa. Tapi ada baiknya saya ingin ajak baca ceritanya biar tahu gambarannya. Kita baca Lukas 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Saudaraku. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Stop. Saudara, ayat yang ketiga, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Dalam hati, apa yang harus perbuat? Waktu dicat, langsung dia berpikir. Apa yang harus saya perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatan sebagai bendahara. Perhatikan kata-kata dia. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Dia gak ada persiapan diri apa-apa saudara. Tapi kita lihat di sini sekarang. Kalau dalam ayat 4.
Ayat 4 tuh kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dia bilang, sekarang aku tahu. Bukan nanti. Hilang kata sekarang. Dia bilang, aku tahu apa yang akan aku perbuat. Dia tahu apa yang harus diperbuat. Ini keren nih. Ini yang dipujinya saudara. Bukan ketidakjujuran, tadi cerdiknya. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Dia tahu apa yang harus dia buat. Apa yang dia perbuat saudara? Lihat ayat yang kelima, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia memanggil seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapa utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, ini surat utangmu, duduklah dan buat surat utang lain sekarang 50 tempayan. Wah, kagetlah dia. Biasanya kan kalau orang utang kan ditagih saudara. Dia nggak tagih. Nih aku tambahin lagi utangnya. Waduh. Jadi orang yang terima utangan lebih banyak, seneng atau marah? Seneng. Baik sekali ini bendahara. Nah terlihat dia tahu ini. Terus ayat yang ke-6, jawab orang itu 100 tempayan minyak. Udah ya. Ayat 7 sekarang ya. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu. Buatlah surat utang yang lain 80 pikul. Lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur. Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur. Karena ia telah bertindak dengan apa? Cerdik. Garis bawah kata cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ibu bapak saudaraku yang Kristus dalam Tuhan. Ya, bukankah kita pun adalah pengelola dari semua pemberian Tuhan? Berupa apa saudara? Talenta, waktu, pekerjaan, keuangan, keluarga, pelayanan, bahkan hidup kita sendiri. Suatu hari kelak kita semua juga harus memberikan pertanggungjawaban tentang setiap hal kepada Tuhan. Nah, saat-saat itulah merupakan suatu masa yang sulit buat kita. Sekarang saudaraku, kita lihat di sini. Ya. Bendahara ini dipuji oleh Tuhan Yesus. Ingat, bukan karena ketidakjujurannya. Dia dipuji karena apa? Kecerdasan dan kecerdikan. Apa sih arti kata cerdik? Kita selalu lihat, ini orang ini cerdik nih. Enggak cuma cerdas, tapi cerdik. Apa arti kata cerdik? Saya coba cek di kamus bahasa Indonesia. Kamus besar. Artinya apa? Cepat mengerti. Pandai mencari pemecahan. Banyak akal dan panjang akalnya. Ini namanya orang cerdik, saudaraku. Jadi bendahara ini tahu bahwa kesempatan untuk bekerja di perusahaan itu akan berakhir. Jadi dia cerdik, saudara. Orang cerdik cepat menemukan solusi. Saudaraku, orang cerdik pandai mencari pemecahan atas setiap masalah. Nah sekarang kita akan belajar saudaraku tentang 3 hal. 3 hal aja sebagai penutup dari si bendahara ini yang dipuji oleh Tuhan. Kalau kita lakukan 3 hal ini seperti si bendahara, maka saudara pun akan dipuji oleh Tuhan. Karena saudara memiliki apa? Kecerdasan rohani. Katakan amin. Saudara mau belajar ini? Yang pertama. Ya, kita lihat dari bendahara. Bendahara ini memikirkan masa depannya. Dia memikirkan masa depan. Jadi bendahara ini dipuji Tuhan Yesus oleh karena dia memiliki apa? Visi. Dia bisa memikirkan. Dia bisa melihat jauh ke depan. Masa depannya. Coba lihat saudara. Nih, apa dasar firman-Nya? Ayat yang ketiga tadi kita bacakan. Kata bendahara itu dalam hatinya. Apa yang harus aku perbuat? Saudaraku, apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Saudara, ayat yang keempat, aku tahu apa yang akan aku perbuat. Nah, dia bisa mikirkan ke depan.
Saya pakai kata begini saudara. Gagal mempersiapkan diri berarti apa saudara? Mempersiapkan diri untuk gagal. Makanya orang yang punya kecerdasan, ya kan? Dia pasti punya apa saudara? Pengertian. Dia ngerti untuk mecahkan masalah. Ada akal. Dia bisa ngerti karena punya apa saudara? Dia punya hikmat. Dia punya hikmat karena dia punya pengetahuan. Dia punya pengetahuan karena dia terus belajar. Yang ngerti katakan amin. Nah ini harus tahu saudara. Saya kasih contoh yang kemarin. Tentang hidup deh ya, hidup sehari-hari dulu. Kita punya anak, kita tahu 10 tahun lagi anak kita akan kuliah. Dan biaya kuliah 10 tahun ke depan untuk anak kita, taruhlah, saya kasih contoh, 120 juta rupiah 10 tahun ke depan. Kalau kita orang yang cerdik, saudara, kita bisa mikir ke depan tuh anak kita. Itu yang namanya bendahara ini bisa melihat masa depan. Kalau saudara dan saya cerdas secara rohani. Kita pasti dong mau kuliahkan anak kita. Oleh karena itu kita buat rencana. Supaya rencana ini bisa terwujud adalah kita harus buat satu tindakan. Tindakannya itu apa? Kita udah tahu 10 tahun lagi butuh dia 120 juta. Kalau gitu kalau 10 tahun 120 juta, per tahunnya saya harus menyisihkan uang berapa? 12 juta setahunnya. Kalau setahun 12 juta, sebulan saya harus menyisihkan uang berapa? 1 juta. Kalau 1 juta sebulan ya? Sebulan saya harus sisihkan satu harinya berapa? 35.000 rupiah. Jadi saya harus sisihkan satu hari 35.000 rupiah. Sanggup gak nih saya nih? Kalau saya gak sanggup 35.000, saya harus mikir. Saya harus kerja apa? Gimana saya ini kan? Nah itu yang namanya orang cerdik. Yang mengerti katakan amin. Ketika menghadapi krisis dalam hidupnya, bendahara ini gak kehabisan akal. Melainkan dengan cerdik membuat suatu persiapan. Saudara dan saya, kalau kita disebut orang yang cerdas secara rohani, kalau kita hidupnya selalu punya persiapan, katakan amin. Nah, saya baca di dalam Alkitab The Living Bible, itu Amsal 14 ayat 8 saudara. Ya, karena memang agak sedikit berbeda saudara dengan yang Indonesia. Saya coba pakai bahasa yang Inggris The Living Bible. Dia saya terjemahkan bahasa Indonesia. Gini saudara, dia bilang, orang bijak melihat ke depan. Orang bodoh berusaha menipu dirinya sendiri dan tidak mau menghadapi kenyataan hidup. Itu orang bodoh. Saya berdoa firman Tuhan ini harus jadi rema, harus jadi catatan di dalam pikiran dan batin kita sebagai orang percaya. Katakan amin saudara. Kita mau jadi orang bijak. Orang bijak adalah orang yang punya hikmat dan pengertian. Yang mengerti katakan amin. Yang disebut adalah orang yang cerdas secara rohani. Ya orang bijak bisa melihat ke depan. Melihat ke depan, dia harus punya persiapan. Setiap hidup selalu harus persiapan. Dengar baik, persiapan kalau ketemu kesempatan itu sama juga dengan apa? Sukses. Rumus matematikanya ini, persiapan ditambah kesempatan sama dengan sukses. Jadi sukses itu adalah hasil daripada apa? Persiapan dan apa? Kesempatan. Kalau ada kesempatan, tidak ada persiapan, saudara tidak siap, saudara akan gagal. Kalau saudara sudah punya persiapan dan belum ada kesempatan, saudara belum sukses. Tapi kesempatan pasti ada datang. Yang mengerti, yang kita sebut sebagai kairosnya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena semua waktu itu terus berjalan. Saudara, setiap kesempatan itu adalah God's timing. Kairos itu saudaraku. Yang seperti anak, tidak bisa dia harus masuk masa sekolah. Dia nggak mau, dia pasti harus lewati yang namanya melewati masa sekolah dia. Dia harus waktunya harus kerja. Saudara,
Dia harus yang namanya harus bisa menghidupi diri. Itu waktu-waktu, itu namanya saya bilang kesempatan-kesempatan. Ketika kita tidak pernah mempersiapkan diri menghadapi setiap kesempatan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang kehilangan berkat Tuhan, yang kehilangan janji Tuhan, menjadi orang-orang yang gagal. Ibu bapak yang kasih nama Kristus, di sini kan orang bodoh berusaha menipu dia. Tenanglah, 10 tahun lagi. Contoh, saya masih kasih contoh tentang anak. Mau biaya kuliah anak, tenang. Nanti 10 tahun lagi, menang lotre. Pasti ada berkatnya lah anak lah, nanti ada yang ngasih lah. Kalau itu orang bodoh, dia menipu dirinya sendiri. Dan dia tidak mau menghadapi kenyataan. Saudara bisa ngerti, Tuhan mau kita tanggung jawab bagian kita. Kita kerjakan bagian kita. Tiba-tiba 10 tahun lagi mungkin biaya kuliah sudah 1,2 miliar. Itu udah urusannya Tuhan. Bagian kita tiap hari nabung 35.000 rupiah. Kalau sampai di tahun ke-10 terkumpul 120 juta. Tapi biaya kuliahnya 1,2 juta. Di situ udah tangan Tuhan yang bekerja. Kalau kita nggak pernah nabung 35.000 selama tiap hari selama 10 tahun. Tuhan tidak bisa buat apa-apa buat kita. Ini contoh ilustrasi, saudara, ilustrasi. Maunya Tuhan, karena di dalam Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau menyediakan damai sejahtera. Apa yang kami kerjakan, Engkau yang melakukan. Kenapa enggak Tuhan aja yang langsung melakukan? Kalau kami ada, Tuhan mau kita kerjakan. Ibu bapak dapat sini, katakan amin. Jadi hari ini pesannya, kalau kita punya kecerdasan rohani, kita adalah orang yang selalu mempersiapkan diri di setiap musim hidup kita. Bahkan saudara, saya pun mempersiapkan diri sebelum saya melayani program Menara Doa Online. Saya nggak bisa langsung depan kamera, tidak ada persiapan apa, nggak tahu mau ngomong apa. Setiap hari saya mempersiapkan diri. Bahan apa saya harus siapkan, saya harus ketik. Saudara, jadikan PDF untuk supaya kita bisa melayani saudara dengan baik. Lagu apa, doa apa yang harus kami naikkan. Semuanya harus ada persiapannya. Yang mengerti katakan amin. Persiapan ketemu kesempatan sama dengan apa? Sukses. Saudaraku Yesus. Ini dia, itu kita loh. Kalau kita bisa melihat ke depan, maka kita bisa menata hidup kita mulai hari ini. Kalau kita bisa lihat ke depan, menata artinya kita buat persiapan, buat rencana-rencana. Katakan amin. Di sini ya banyak orang gak punya simpenan, gak punya tabungan. Kenapa saudaraku? Karena mereka tidak punya rencana. Mereka gak buat rencana, ya kan? Tandanya mereka gak punya anggaran. Tuh anggarannya apa aja? Sebulan ini mau keluarin apa aja? Kalau saudara buat anggaran, itu harus saudara buat rencana. Kalau saudara buat rencana, di situ saudara sedang buat persiapan. Yang mengerti katakan amin saudara. Di sini kita lihat betapa pentingnya membuat satu persiapan untuk hari esok. Khususnya, saya mau kasih tahu lagi, yang lebih jauh, hari esoknya apa? Persiapan untuk kehidupan yang kekal. Itu jauh lebih penting. Untuk besok, untuk minggu depan, untuk bulan depan, untuk 10 tahun ke depan, kita perlu rencana. Kalau kita mau hidupnya berhasil. Tapi ada juga yang kita perlu rencanakan 100 tahun ke depan hidup kita. Dari hari ini. 50 tahun ke depan dari hari ini, 100 tahun depan. 1000 tahun ke depan. Itu waktu terus jalan kok. Tidak mungkin berhenti. Apakah saudara seperti bendahara ini? Punya persiapan, buat rencana. Penting saudara untuk buat persiapan untuk kehidupan yang kekal. Seringkali saudara saya mau sedikit paradokskan. Walaupun saya kadang gak suka kalau khotbah yang paradoks gitu saudaraku. Oh ini gitu. Saya mau ngomong ini. Dalam hal-hal duniawi kita terbiasa mempersiapkan diri dengan serius. Untuk masuk sekolah kita persiapkan diri. Mandi dulu. Betul saudaraku. Siapin bajunya, siapin sepatunya, bukunya mana. Ya kan? Lalu usahakan supaya datang ke sekolah sebelum waktunya. Jangan telat. Itu persiapan.
Kita mau liburan ke luar kota atau ke luar negeri, kita buat persiapan. Susun tanggalnya berapa, beli tiketnya di mana, hotelnya apa, berapa lama, lalu pergi kemana aja. Itu semua persiapan, baju-bajunya. Ini musim dingin, musim panas atau musim apa. Semua kita buat rencana. Persiapan, menikah, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, sama siapa, di mana. Berapa banyak semua persiapan. Kita persiapan semua. Tapi seringkali kita tidak punya persiapan untuk sesuatu yang paling penting dari segala sesuatu. Yaitu apa? Kehidupan kekal. Apa gunanya hidup enak? Apa gunanya hidup baik di dunia? Tetapi kita tidak pernah bersiap-siap untuk memasuki kekekalan. Bukankah kita semua tahu bahwa kelak kita akan meninggalkan dunia ini? Saudaraku yang Kristus. Kalau kita tahu kita akan meninggalkan dunia ini. Setiap orang yang mengetahui hal ini. Kalau kita tidak melakukan persiapan. Kita disebut sebagai orang apa? Orang yang sangat bodoh. Saudara yang pas ikut di sini. Mungkin saudara sudah lama tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan. Saudara tidak kenal, ini gimana kalau aku ke depan nanti. Ketika jantung saya berhenti berdetak. Saya tidak tahu saya akan ada di mana dalam kekekalan. Bersama Yesus di sorga. Atau saya akan ada di mana. Hari ini saudara, saya ingin tawarkan saudara. Keputusan yang penting yang harus saudara ambil untuk memasuki kekekalan adalah jadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat saudara secara pribadi. Kalau saudara mau hari ini, saudara, Alkitab katakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Ya kan saudara, kalau kamu mengaku dengan mulutmu, Yesus Tuhan, percaya dengan hatimu bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau ada di antara saudara, ya kan, bahwa keselamatan, hidup kekal, saudaraku, itu bukan karena hasil perbuatan baik kita. Hidup yang kekal adalah karena saudara beriman kepada Yesus Kristus. Mari hari ini, kalau saudara bilang, Pak Sabta, Pendeta Sabta, tuntun saya untuk bisa masuk hidup yang kekal. Saya mau menerima hidup yang kekal sekarang. Saudara, kalau saudara ikuti tayangan ini, saudara bisa ikutin saya berdoa. Sebelum saya lanjutkan poin yang kedua dan poin yang ketiga. Mari kita akan berdoa saudaraku. Ikutin saya berdoa dengan suara saudaraku. Katakan, Tuhan Yesus, saya buka hati. Saya undang Yesus masuk dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan juru selamat saya secara pribadi. Saya mengaku Yesus mati di salib. Darahnya dicurahkan untuk menebus dosa saya. Saya percaya Yesus yang mati dikuburkan. Pada hari ketiga Yesus bangkit dari kematian, naik ke surga, menyediakan rumah buat saya, dan akan datang lagi untuk menjemput saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini saya menjadi anak-Mu. Saya sudah diselamatkan. Saya sudah beroleh hidup yang kekal. Penuhi saya dengan Roh Kudus supaya saya bisa menjadi saksi-Mu, memberitakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada banyak orang. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Saudara sudah mendapatkan hidup yang kekal. Katakan amin saudara. Yang kedua adalah apa? Kita belajar dari bendahara. Bendahara itu mengetahui, saudara perhatikan sini, bahwa kekayaan hidup yang tertinggi bukan uang, bukan benda, harta kekayaan. Tetapi apa saudara? Melainkan apa? Hubungan baik. Hubungan persahabatan yang baik, saya tambahkan. Jadi bendahara ini dipuji oleh Tuhan Yesus karena dia memiliki apa? Rencana aksi untuk apa? Menjalin hubungan baik. Apa buktinya? Dia datangi orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Saudaraku yang kasih Kristus, yang berhutang ditanya, kamu hutang berapa? Oh 100 tempayan. Lalu sekarang saya mau tambah jadi 50 tempayan lagi.
Itu namanya dia sedang rencana aksi dia. Apa saudara? Dia pakai uang daripada tuannya ini. Untuk apa? Membangun hubungan baik. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Nah, di dalam ayat yang keempat, ini dia katakan begini. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Dia tahu. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Tadi saudara sudah membuka hati, mengaku Yesus sebagai Tuhan yang selamat secara pribadi. Saudara sudah melihat ke depan sampai kekekalan. Dengar baik, saudara dan saya, kita punya rumah di sorga. Yang mengerti katakan amin. Sekarang kita mau sebagai bendahara. Apa yang harus kita lakukan? Kita contoh sebagai bendahara. Saudara dan saya, pakailah apapun yang ada dalam hidup saudara. Apapun yang Tuhan percayakan pada saudara. Entah itu waktu saudara. Entah itu talenta saudara. Entah itu kekayaan saudara, uang saudara. Atau jabatan dan pengaruh saudara. Dengar baik. Pakai itu saudaraku. Untuk apa? Untuk menolong orang memperoleh hidup yang kekal. Katakan amin. Saya mau kasih tahu saudaraku. Di sini ya. Yesus tuh dia tutup dengan ayat ini, kata ini, ayat 9. Lukas 16 ayat 9. Dia tutup dengan apa? Dan aku berkata kepadamu, ikatlah perjanjian, persahabatan dengan apa? Mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ini sama, ya kan? Kalau aku dipecat nanti, ada orang yang akan menampung aku di mana? Di rumah mereka. Ini sama juga dengan kata-kata. Kamu ikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Satu hari mamon tidak dapat menolong kita lagi. Karena apa? Pada waktu napas kita mulai satu-satu. Dan harus pulang. Mamon tidak bisa hentikan itu. Kejadian itu. Dan memberikan kita napas lagi tidak bisa. Saudara, itulah waktunya. Kalau mamon itu sudah tidak bisa tolong lagi. Maka kamu diterima di kemah abadi. Seperti kata-kata Daud berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi intinya apa saudaraku? Cara terbaik membelanjakan uang adalah untuk menolong orang lain bisa memperoleh hidup kekal di sorga. Saudara akan menjadi sahabatnya Tuhan. Saudara akan menjadi sahabat mereka yang diselamatkan melalui apa? Korban persembahan saudara. Tuhan bilang ingat, ikat persahabatan dengan itulah. Ini artinya ikat persahabatan dengan mamon. Bendahara ini mengerti, saudaraku, tentang kita harus pakai ini. Saya bisa bayangkan begini saudaraku, satu hari saudara akan kaget loh. Heran, kaget. Saya mau ngomong. Dan ini memang sudah kejadian. Pada waktu kita sampai di sorga, saya percaya karena kita pernah memakai apa yang Tuhan beri kepada kita. Entah itu waktu kita, entah itu kebisaan kita, entah itu uang kita. Sehingga menyebabkan orang-orang ini bisa menerima hidup yang kekal. Waktu kita sampai di sorga, orang-orang ini akan datangi kita. Dan dia berkata, terima kasih Pak, terima kasih Ibu. Terima kasih Dek, karena kami ada di sorga. Mungkin saudara tidak tahu, saudara tidak kenal dia. Atau saudara kenal, memang saudara yang bawa dia ke gereja. Memang saudara yang layani dia untuk terima Yesus, yang baptis dia. Iya saudara, tapi ada beberapa yang saudara mungkin tidak kenal dia. Tapi dia bisa terima kasih sama saudara. Saudara bingung, saya tidak kenal kamu. Kenapa kamu bisa terima kasih? Saya kayaknya gak buat kamu datang ke sorga. Persembahan yang kamu kirim ke GBI MPI Palembang. Di program Menara Doa Online. Uang itulah yang menyebabkan program ini bisa berjalan terus. Dan saya sudah lama dan tidak kenal Tuhan. Saya tidak pernah menerima keselamatan. Saya tidak pernah kenal Yesus. Lewat program ini saya dengarkan berita keselamatan. Lalu saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi.
Saya mulai tumbuh imannya lewat program ini. Dan hari ini saya ada bersama dengan Yesus di sorga dan kamu. Mungkin saya gak kenal, kamu gak tahu. Kamu pernah menabur untuk pembangunan gedung gereja. Di Kalimantan, di Papua, di Jawa. Lewat gereja itu saya datang di gedung itu. Saya duduk di gedung itu. Dulu tidak ada gedung gereja. Tapi karena uang saudara. Mungkin tidak seluruh untuk membiayainya. Tapi ada uang saudara di situ. Tuhan kasih itu ada uang kamu. Aku bisa datang. Duduk di kursi itu. Dan aku terima Yesus. Katakan amin. Itulah sahabat kita. Sahabat dalam kekekalan. Tuhan bilang ikat persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur. Persahabatannya adalah kita tabur. Prakteknya kadang saya juga rindu ada beberapa teman, saudara. Kesaksian daripada satu guru sekolah minggu kemarin waktu kita cool tim 20. Dia bilang diberkati dengan khotbah di Menara Doa. Dengan satu kata-kata, kalau apa yang ada di tangan kita ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, tabur itu jadi benih. Saya mulai coba, dia bilang dia sharingkan. Yaitu saya lihat ada teman-teman punya kerinduan, cinta Tuhan. Tapi mungkin sulit untuk beli kuota. Saya belikan kuota untuk bisa ikut program Menara Doa. Sedikit sih uang itu. Tapi Tuhan suruh saya. Beberapa saya kirim gosen makan buat beberapa yang memang membutuhkan. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus. Saudara bisa pakai uang saudara. Untuk mengikat persahabatan supaya orang itu bisa memuliakan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Seperti si bendahara. Dia pakai uang daripada tuannya untuk membangun persahabatan. Dengan pemikiran kalau saya dipecat jadi bendahara, maka dia bisa nampung saya di rumah. Ketika kita mulai dihentikan, berhentilah sabta kamu. Tidak lagi bisa hidup. Kita sudah punya rumah. Saya punya rumah. Punya tempat di sorga di sana. Katakan amin saudaraku. Ini yang penting. Pertama, buat persiapan. Kedua, bangun hubungan. Sama siapapun kita harus punya hubungan yang baik. Karena apa? Relasi berkaitan erat. Rezeki berkaitan erat dengan apa? Relasi. Kita perlu rezeki. Orang dunia pakai istilah dunia lah. Rezeki. Rezeki berkaitan erat dengan relasi. Relasi bagus. Rezeki kita pun jadi apa? Bagus. Kita bisa punya relasi yang bagus. Kalau kita banyak nabur benih. Nabur kebaikan. Apa yang Tuhan percayakan sama kita. Pakai itu untuk membangun. Entah itu waktu. Untuk mendengarkan. Mendoakan kebisaan kita. Sharing firman. Kita bisa membantu. Dan lain sebagainya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya kan? Saya percaya. Kalau saudara punya sahabat. Punya hubungan yang baik. Hari ini saudara mengalami krisis. Saya tidak tahu krisisnya apa. Mungkin kegagalan dalam bisnis. Kemerosotan ekonomi. Resesi atau sesuatu yang lebih buruk. Saya percaya para langganan, para supplier, para pemilik modal yang bersahabat dengan saudara akan tetap melakukan bisnis sama saudara. Karena mereka punya hubungan baik dengan saudara. Saudara punya hubungan baik dengan mereka. Yang ngerti katakan amin. Saksi pengerja kami. Justru di masa pandemi ini kami melihat tangan Tuhan pelihara kami sekeluarga. Tiap hari teman-teman pada ngirimin makanan. Saking banyaknya makanan, kami bisa bagi lagi kepada yang membutuhkan. Yang membutuhkan terima kasih lagi banyak. Akhirnya semua terjadi pelipat gandaan ucapan syukur. Ini yang namanya membangun persahabatan. Ini yang baik. Katakan amin. Bendahara ini tahu. Ya, orang yang cerdas secara rohani, dia melihat bahwa kekayaan hidup yang tertinggi bukanlah uang, tetapi apa? Hubungan persahabatan. Katakan amin. Saya tidak bilang kita gak butuh uang.
Kita nggak butuh kekayaan, butuh. Tapi yang tertinggi, kalau perlu yang harus prioritas itu sahabat. Jangan sampai persahabatan, hubungan kita singkirkan supaya kita bisa tempatkan yang namanya uang. Enggak. Katakan kita pakai uang untuk membangun persahabatan, itu firman Tuhan. Jangan pakai persahabatan untuk dapetin duit. Pakai duit untuk dapetin persahabatan. Jangan pakai persahabatan untuk dapetin duit. Kita tidak boleh gunakan orang. Katakan amin saudara. Untuk dapatkan barang atau duit. Tapi gunakan barang dan uang untuk dapatkan daripada persahabatan. Yang mengerti katakan amin. Karena jiwa itu lebih tinggi daripada benda. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku. Bendahara itu mengerti bahwa ia masih mempunyai kesempatan untuk memulai suatu kehidupan yang baru. Bendahara ini dipuji oleh Tuhan Yesus karena ia melakukan tindakan iman dengan memulai suatu kehidupan yang baru. Memiliki kecerdasan rohani menyebabkan kita berani melakukan tindakan iman, memulai kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Saya masih berkutat, saya mau ngomong tentang ayat 3 dan 4 saudara. Lukas 16 ayat 3 dan 4. Mari kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Saya mau kasih tahu begini saudara. Ini kan begini. Dari bendahara enak-enak, kok bisa dipecat? Artinya apa ini? Artinya saudara, begini. Tidak ada satupun dalam hidup ini yang sifatnya tetap. Bahkan keberadaan diri kita yang kita alami pada usia setengah baya ini bukanlah sesuatu yang bersifat menetap. Ngerti gak maksud saya? Saudaraku, sahabat-sahabat kita kan terus berganti. Hari ini kita bisa bersahabat dan dekat dengan si A, si B, si C. Tiba-tiba bisa berubah. Digantikan dengan siapa? D, E, F. Dan lain sebagainya. Wajah-wajah kota, itu semuanya berubah. Bisnis juga berubah. Dulu ada ramai banget waktu saya baru tiba di Palembang saudara. Itu ada satu gedung, satu ruko. Setiap jam 9 malam itu dikerumuni orang saudara. Saya kira itu apa? Rupanya itu adalah warung telekomunikasi, wartel. Wartel saudara, itu bisnis wartel. Itu benar-benar cetak duit. Tahun-tahun 90-an saya datang ke Palembang. 92, 93. Saudara. Apa yang terjadi saudara? Sekarang bisnis wartel sudah tidak ada lagi. Kenapa kok warung telekomunikasi sudah tidak ada wartel? Karena semua orang sudah punya apa? Telepon genggam. Jadi bisnis itu berubah. Dulu orang bisnis ini hebat di bisnis ini. Gak bisa. Harus semua berubah. Semua gak ada yang tetap. Kita sebagai individu pun terus berubah. Dulu ganteng, sekarang makin ganteng. Katakan amin saudara. Dulu saudara cantik, sekarang makin cantik. Bahkan makin muda lagi. Saudara yang usianya 60 bisa tiba-tiba berubah menjadi usia 30 tahun. Itu karena apa? Semua berubah. Lewat apa? Face app. Nah, ada aplikasi yang bikin kita bisa lebih mudah saudara. Tapi bukan itu maksudnya saudara. Semua kita bisa berubah. Segala sesuatunya berubah. Katakan amin. Semua bisa berubah. Kita nggak mana nyangka. Dulu ibadah kita tatap muka. Sekarang ibadah harus online. Itu semua berubah. Tidak ada yang tetap. Hari ini saudara jadi bendahara. Kita tidak tahu sampai kapan. Hari ini saya jadi pendeta. Saya tidak tahu kapan. Tapi doa selalu doa saya dan doa kami. Sampai saya tutup mata saya masih tetap jadi hamba Tuhan. Kalau ini jangan berubah dah. Katakan amin. Cuman jabatannya ini bisa berubah. Ya kan hari ini gembala sidang. Ya mungkin berapa ini mungkin bisa berubah. Hanya jadi pendoa saja. Ya itu juga. Yang penting tetap hamba Tuhannya. Kalau jabatan semua gak ada yang tetap. Katakan amin saudaraku. Semua tidak tetap.
Hari ini semuanya yang kekal. Satu-satunya yang kekal yang kita miliki itu apa? Roh Kudus. Firman Tuhan. Itu yang tetap. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi firman Tuhan itu apa? Tetap. Katakan amin. Jadi setiap perubahan menimbulkan krisis, kesulitan. Namun melalui kesulitan seharusnya ini akan membuat kita menjadi semakin dewasa. Ya, apabila kita memiliki apa? Kecerdasan rohani. Bendahara ini menghadapi situasi yang sulit. Dari bendahara dipensiunkan tetapi dia mempersiapkan dirinya. Dia cerdik, dia punya kecerdasan secara rohani, mempersiapkan diri untuk meninggalkan satu profesinya. Ya kan? Memulai satu karir yang baru, mengembangkan persahabatan yang baru, meninjau kembali gaya hidupnya, cara hidupnya yang ditempuh di masa lalu. Hari ini saya mau ngomong gini saudaraku, saya tutup dengan kata-kata ini. New normal. New normal. Tapi gembala kita bilang, Pak Niko bilang apa? New dimension. Ini new dimension. Artinya apa? Saudara, kita mulai hidupin yang baru. Biar kita jadi ciptaan baru hari ini. Ya kan? Yang lama biarlah berlalu. Yang baru biarlah datang. Ada 3 kata yang kemarin saya bilang. Saudaraku, biarlah di dalam kehidupan seperti bendahara, dia akan perbaiki. Gaya hidup dan cara hidup yang lama, dia akan tinjau kembali. Mari kita tinjau kembali gaya hidup kita yang lama. Mungkin gaya hidup kita tuh serakah. Gaya hidup itu serakah. Keserakahan, kesombongan, hidup dengan hawa nafsu daging. 3 ini yang membuat kita kehilangan banyak hal dalam hidup kita yang dijanjikan Tuhan. Tapi kita mulai belajar hari ini. Mau gak saudara? Jadikan saudara 3 perintah Tuhan sebagai gaya hidup kita. Yaitu apa? Memberi sedekah. Suka memberi. Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara suka taruh uang di mana? Disitulah kita bisa lihat saudara hatinya ada di mana. Kalau saudara hatinya saudara kepada kekekalan, kepada Tuhan, saudara taruh di rumah Tuhan. Taruh kepada saudara-saudara. Untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, saudara taruh di sana. Memberi sedekah. Jadi supaya kita bisa jadi orang-orang yang murah hati. Ketika kita bisa melihat orang-orang yang lemah dalam kekurangan, biar saudara mulai bantu. Dengan niatan, dengan motif adalah semua yang kita beri, biarlah ini naik ke hadapan hadirat Tuhan. Katakan amin. Biarlah dapat upah dan pujian dari Tuhan. Katakan amin saudara. Yang kedua, jadikan bukan cuma sedekah, tapi doa, pujian, penyembahan sebagai gaya hidup kita yang baru. Yang mau katakan amin. Dengan begini, kita akan menjadi orang yang bergantung sama Tuhan. Rendah hati dan tidak sombong. Kita mudah melihat ganjalan apa dalam diri kita. Yang ketiga, jadikan puasa untuk menjadi gaya hidup kita. Saya percaya 3 hal yang Tuhan perintahkan, sedekah, berdoa, berpuasa, akan membentuk kita. Kita akan punya hubungan, ya kan? Persahabatan kita dengan Tuhan makin hebat. Persahabatan kita dengan sesama makin kuat. Saya percaya sudah semua diberkati. Memiliki kecerdasan rohani. Saya bisa cerdas secara rohani kalau saudara punya persiapan pertama. Tahu, mahir membangun hubungan. Yang ketiga, saudaraku yang Yesus Kristus, saya mau kasih tahu, saudara mau terus berubah. Terus punya pikiran-pikiran yang baru. Saya percaya hari ini juga Tuhan akan memberkati saudara.